Mas Komen Outdoor makin Asik. Oke, dan kita akan mengundang seorang wanita cantik Yang asik. yang asik dong, Mas. Keren banget. Asik banget ya, Pak? Makin dewasa. Makin dewasa. Karena dia udah beberapa kali ke The Comment juga. Makin mateng dong. Yes, makin matang. Oh, waduh. Nabil, Bil. Bil siapa? Yes. Si Nabil. Ya ampun. Panggilin si Nabil. Hai, apa kabar? Ini gimana sih? Mau gimana? Mau gimana nih? Iya. Iya. Oh, waduh, hey. Ini dia Aura Nabila. Silakan. Bil. Iya. Naura Abila. Aku panggil dia panggilan sayangku si Gembil. Gitu. Kenapa sih Gembil? Anu pipinya cabi gitu. Ya jangan gitu dong, jadi malu nih aku gendut. Enggak gendut, adorable. Oh. Serba salah, Pak, kalau salah perempuan tuh. Gak usah mikirin gendut, pasti seperti layaknya perempuan lagi diet. Ya, iya sih, pasti kamu juga diet. Enggak, aku nggak diet. Pasti pernah diet tapi kan? Enggak. Dia Masa? diet kasih sayang. Ya. Aku diet perasaan. Yuk. Kalau kamu ada diet-dietnya nggak sih, Aura Nabila? Aku terakhir ketemu sama dia udah lama banget. Iya, aku 4 tahun yang diet. lalu. Kemarin tuh aku sempet gendut banget, terus terus aku nggak pede sendiri, akhirnya diet. Berapa gendut banget tuh berapa kilogram sih badan kamu? Gendut, karena kan beberapa bulan ini aku lagi nggak syuting, terus akhirnya makannya bablas terus, akhirnya gendut gitu. Gendut itu emang naik berapa kilo sih? Kalau boleh tahu? Naik sekitar 7 kilo. Ya elah, 7 kilo doang. 7 kilo buat cewek gede kan? Nggak tahu. Iya, bantuin aku dong, belain aku dong. Gede itu, Pak. Itu gede. Lu jangan kayak gitu lo ya. Cewek itu semua bener, tau gak lo? 2 kilo naik juga udah naik namanya. Intinya kan naik. Lu tuh nggak boleh gitu, Pak. Bini lo waktu pas hamil naik berapa kilo? 15. Nah, itu baru gede. Iya, 7 kilo setengahnya orang hamil dong. Itu juga gede, Iya Pak. kan? Yang naik tuh tagihan kartu kredit saya. Mohon maaf, iya. Tapi cara dietnya kayak gimana sih? Iya betul. Eh, Olahraga? olahraga pernah, diet ekstrim juga pernah, karena aku tuh orangnya gampang gendut. Jadi gampang Gampang gendut, kurus juga? gampang kurus juga. Jadi diet Nggak apa-apa ekstrim. gampang gendut daripada Kenapa? gampang terhasut hoax. Oh, Itu nggak boleh. Hoax itu berarti sama aja kayak buayan-buayan kasih asmara yang bohong-bohong gitu kan? Bener. Itu juga hoax, kan? Palsu itu hoax itu loh. Itu juga hoax, kan? Bener. Lanjutin loh, Oh ekstrimnya ya, apa tadi? jadi diet ekstrim. Minum obat pernah. Iya sempet dulu, obat pelangsing gitu-gitu. Saking pengennya Berarti kamu cepetnya cari di IG kurus. dong, obat pelangsing pening di tubuh itu tinggal kamu cobain satu-satu. Instagram Iya, itu ya, iya. nggak juga sih sebenarnya gitu. Jadi minum obat diet pernah, terus diet olahraga pernah, terus diet makanan juga iya gitu. Oh, diet mayo, Diet mayo sempet diet dulu. GM, Diet jam enggak. Keto enggak. OCD. OCD. Iya. Kamu ikutan yang OCD? OCD itu yang ketemuan di tempat terus bayar. Bukan COD. Oh, COD. sorry. Gitu. Oke, karena Aura ini termasuk yang berpengalaman juga dalam diet berdiet. Kita akan membahas diet yang bikin kamu bersyukur karena diet ini ekstrim banget. Yang pertama ini telinga ditusuk-tusuk. Astagfirullah, apa hubungannya, Pak? Telinga ditusuk? Aku puntur kali, aku puntur kan bisa tuh aku puntur ditusuk-tusuk telinganya. Aku pun terus apanya Apa? Udah, coba. Kita lihat aja, langsung. Kita lihat yang ditusuk-tusuk. Siapa yang menyangka? Ternyata ya, staples kan itu kan bisa dipakai untuk menyatukan beberapa kertas menjadi satu clipping, ya kan? Nah, ini ternyata salah satu alternatif diet. Jadi ide dari teknik menurunkan berat badan ini berdasarkan dari prinsip acupressure Cina untuk mengurangi nafsu makan seseorang. Jadi mereka yang ingin melalui prosedur ini akan di staples bagian dalam telinganya mereka. Oh my god. Dan dibiarin selama 6 minggu sampai 3 bulan. Jadi tindikan gitu kali ya. Iya. Jadi pas kalau misalnya udah lewat dari rentan waktu tersebut, nah staple ini bakal kehilangan efektivitasnya. Dan yang ekstrim itu, metode ini belum terbukti secara nyata sebenarnya efektif dan dapat menyebabkan berbagai efek samping seperti infeksi yang serius dan kecacatan fisik permanen. Aku puntur ya. emang aku punktur itu. Tapi kalau strapless kan bukan aku puntur. Itu sih sebenarnya ada yang terbukti. Jadi ditaruh di situ kayak jarum, tek di situ dibiarkan beberapa minggu atau bahkan berbulan-bulan untuk kunci si rasa lapar itu.
Gitu. Tapi nggak pakai strapless juga kali. Ada yang pakai Ini stapler. ada, jadi staples yang biasa krok gitu di tempat fotokopi. Biasanya fotokopi ini kan Sinar Jaya. juga paku payung gitu. Enggak dong, jangan pakai payung dong. bener. Serem. Karena sakit nyut, jadi lu nggak kepikiran makan, sini nyut. Iya bener juga sih tapi. Iya. Jangan dong, kalau Oh, itu iya. menyakiti, bahaya. Bebas pilihan. Yang selanjutnya ini diet yang memodifikasi indera rasa. Memodifikasi indera perasa. Ini siapanya? Indra L. Brukman. Kita lihat. Tongue patch diet. Tongue patch. Namanya tongue patch. Jadi ini cara diet ekstrim dengan memasang atau menjahit sebuah materi khusus ke lidah seseorang, menyebabkan dirinya tidak dapat memakan makanan yang padat. Atau nih ya, tidak bisa memaksa tubuh mereka buat makan. Jadi cuma bisa makan makanan yang cair. Gitu. Tapi perlu diketahui juga ya, ini ada dokter Nicholas Chugai yang menciptakan metode tongue patch ini. Jadi dia bilang kalau cara ini bukanlah cara yang tidak sehat, namun memungkinkan untuk mempengaruhi nafsu makan. Jadi beberapa dokter lainnya itu tapi bilang kalau cara ini tuh cara yang primitif banget. Ini tuh kayak minta seorang kayak pukul-pukul kepala aku dong pakai palu gitu. Jadi ketika lo pengen makan, tok gitu. Seakan-akan ya si patch itu bikin kita jadi nggak bisa makan. Jadi pokoknya dokter lain gak ada yang setuju, tapi dokter Nicholas Chugai aja yang rasa kayak ini metode yang oke gitu. Jadi eksperimen jatuhnya dong. Betul. Ih serem, mau nggak diet yang itu? Nggak Tongue mau, patch. takut. Mendingan aku olahraga aja sih. Tuh, Iya kan? olahraga itu bagus. Tapi olahraga juga? Olahraga tapi jogging-jogging doang sih. Jogging, tapi nggak apa kalau Bau dong, jogging. Jigong, sorry ya. Tapi kalau misalnya buat lean aja, nggak buat kayak naikin otot, itu nggak apa-apa, kardio aja. Kalau aku kan kayak, Oh, kamu gitu. Wow. Kamu apa emangnya? Kamu ngapain? Kamu ngapain olahraganya? aku olahraganya ya Dia ini aja. olahraganya suka push boyfriend away. Oh. Bukan push up. Udah deket di push away, push away. Ya itu Pak, bebannya emang nggak ada di tempat Terakhir kali gym. Kalau deket sama si siapa? Si Dek. Kayaknya enak nih kalau disiram. Itu kejadiannya sama ya yang kayak yang sebelumnya lo push Kalau away juga? yang satu ini, Iya. ini lebih mudah Oke. daripada push away, Iya. daripada tongue patch, Iya. atau yang lainnya ini lebih gampang. Tapi Apa tuh? fatal. fatal. Kenapa? Kita lihat namanya diet putri tidur atau diet sleeping beauty. Jadi mengharuskan kita untuk mengkonsumsi obat tidur konsentrasi tinggi selama beberapa hari dengan tujuan secara sengaja menurunkan berat badannya mereka. Jadi ide di balik metode ekstrim ini, selagi Anda tidur, Anda tidak akan menerima asupan makanan kan, tapi metabolisme kalian tetap berjalan. Jadi beberapa orang akhirnya menjadi pengikut cara diet ekstrim ini adalah Elvis Presley. Tapi emang sih Itu lo dari lama ya? kalau lo bangun pagi, Ha-ha. lo tuh lebih lean kan? Slimmer. Iya kan? Iya bener nggak? Ya karena kan maunya nggak makan. Nah ya itu, ini tapi dia disengaja dibikin tidur Seharian. nggak seharian, bisa 3 hari 4 hari kan? Minum obat tidur, gitu. Ya kali 3 hari 4 hari. Beneran. Bahayanya tuh di obat kimianya sebenarnya, dan sebenarnya efek sampingnya itu tuh jadi jeleknya tuh karena bisa sakit kepala, halusinasi, kehilangan keseimbangan, mood nggak teratur, dan buruknya adalah siklus tidur yang berantakan. Iyalah. Itu efek 3 hari tidur. Iya. Iya. Serem kan 3 hari. Tapi aku kuat loh tidur terus lama gitu, bangun-bangun. Tapi kan pasti bangun. Bangunnya cuma pindah tempat aja. Ah masa? Serius Berapa dulu. lama memang? Hampir 24 jam. 24 jam lo tidur. Hampir. Sampai adik gue sendiri ngomong kayak gini, kayak itu teteh bangunin dong suruh makan. Nggak tahu tuh masih tidur. Ngapain sih dia kok tidur mulu? Habis itu adik gue, bener adik gue ngomong gini, tahu tuh mati kali. Serius? Gue SMA tuh, beneran. Gue kayak tidur banget. Itu yang bikin lo nggak lulus SMA kan? Astagfirullah lulus Pak. Demi Allah Oh iya, lulus lulus, Pak. lulus, tapi Saya nggak- setiap nggak hari kuliah, kan? tidur cuma 4 jam demi mendapatkan nilai di atas KKM. Kepake Oh nggak? jadi makanya waktu ada libur tidur 24 jam. Gitu. Iya, pas tidur. Break syuting, tidur 24 jam. Bahaya tapi katanya. Oke, kembali lagi ke diet ini juga yang ekstrim berikut ini memaksa usus. Tahu usus kan? Tahu lah. Stand up comedian itu sih. Uus, mohon maaf. Bekerja keras. Kita lihat.
Ini dikenal ya, lebih populernya disebut sebagai laksatif. Jadi ini adalah Pencahar. pencahar. Oh, pencahar tuh obat dong? Iya, obat. Iu. Pencahar. Jadi obat pencahar namanya laksatif. Roklak. Ini metode membersihkan usus secara paksa dengan membuat tubuh melakukan pembuangannya. Jadi biasanya hal ini dilakukan yang digunakan kalau seseorang tuh mengalami sembelit atau konstipasi. Nah, terus apalagi kalau misalnya pas mau menjalani operasi kan. Tapi obat ini justru dijadikan salah satu cara untuk mendapatkan berat badan yang ideal. Jadi mereka makan, konsumsi secara sengaja biar keluar semuanya. Abis itu dia makannya dikit aja gitu. Sama kayak itu, kayak bulimia, anoreksia yang ngemuntahin lagi. Tapi rata-rata orang diet pasti minum obat yang, maksudnya obat diet itu pasti bikin buat keluar kan? Iya. Tapi ini separah Kamu itu. pernah? Gak separah ini, cuma maksudnya aku pernah sempet dulu waktu lagi gendut-gendutnya minum obat diet, terus obat dietnya tuh iya salah satu cara mereka mengeluarkan lemak itu ya lewat dari buang air kan. Tuh pokoknya obat yang tadi tuh emang parah banget. Soalnya kan cairan tubuhnya jadi berkurang, semua segala macam. Yang paling ekstrim nih yang terakhir ini diet yang buat orang-orang yang menganut kepercayaan diet itu nggak harus olahraga dan Itu menjaga salah banget. pola makan. Diet apakah namanya? Cacing pita. Ih, Cacing pita tahu dong, ini kan parasit yang tumbuh di dalam tubuh manusia. Mereka akan mengambil nutrisi Anda, menghasilkan jutaan telur dan bisa tumbuh hingga 6 meter dalam tubuh kita. Walaupun begitu, orang-orang menjadikan parasit ini sebagai alternatif diet. Mereka akan secara sengaja menelan cacing pita dengan tujuan berbagi makanan dengan mereka. Ih, berbagi makanan sama orang nggak mampu ya, kenapa sama cacing pita? Jadi ini makannya bisa banyak, tapi berat badan terjaga karena ya dimakan sama si cacing itu gitu. Nah, tapi otomatis asupan vitamin dan nutrisi yang ke badan kita juga akan semakin berkurang. Dan ke penyumbatan organ pencernaan sampai kematian. Soalnya si cacing pita itu bisa Cicak hidup 6 meter coba. berkembang biak di dalam tubuh. Iya. kayak telurnya apa gitu-gitu kan. Terus ngapain ada obat cacing ya? Ya dia bukan buat cacing pita deh kayaknya. Ya justru buat ngeluarin itu, tapi ini sama orang kan di ini. Emang Iya. itu cacing pita ya yang obat cacing itu? Iya kan semua cacing, parasit. Cacing pita tuh cacing yang ragu-ragu tau. Kenapa? Cacing pita. Tapi Kita nggak usah bahas nggak sih? Nggak usah jawab yuk, nggak usah benerin yuk. Nggak usah dibenerin, biarin aja. Biarin dia juga mikir. Jadi solusinya gimana dong kalau misalnya mau diet? Tapi nggak mau yang ekstrim, udah biasa-biasa aja. Yang biasa gimana sih, Intinya Pak? adalah kita mensyukuri nikmat yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Apapun bentuk tubuh kita ya itu disyukuri aja. Kan Bapak Ati, ya kan? Asosiasi Trainer Indonesia. Betul. Kasih tahu dong Pak tipsnya. Tipsnya ya itu tadi, mensyukuri saja. Terus kalau lagi ngerasa gendut gimana? Kan cewek biasa kalau ngaca, aduh aku gendut gimana dong? Iya. Cari cowok yang bisa menerima kamu apa adanya gitu. Jangan cowok yang selalu ngejudge kamu gendut kayak aku loh. Aku bisa menerima kamu apa adanya. Masuk. Halo Tante, Assalamualaikum Tante. Tapi belum tentu istriku bisa menerima kamu apa adanya. Kemungkinan dia akan keberatan. Masalahnya sebelum nanya itu, nanya dulu ke mbaknya. Iya bener. Dia keberatan menerima Anda. Aduh. Nah. Oke, baiklah itu dia tadi diet yang bikin merinding. Au. Abis ini kita mau ngapain? Hah, habis ini main game dong. Main game apa? Aku suka banget main-main. Apa itu? Apa? Gamenya? Nanti aja rahasia. Waduh. Selain satu tetap di Kondorman. Comment outdoor. Makin asik.